Amalan-amalan Islam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada cukup banyak, baik dalam konsep hablum minallah, hubungan manusia dengan Sang Pencipta, hablum minan nas, hubungan antar individu, serta hablum minal alam, hubungan manusia dengan alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Arsi, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam tak luput juga selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selamat datang kembali di channel Dakwah Arsi, channel yang membahas topik-topik Islami yang menarik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang 5 amalan yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian banyak amal kebaikan yang tertuang dalam ketiga konsep tersebut, ada sejumlah amalan yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, terkadang amalan itu tak disadari oleh umat muslim, lantaran amalan yang disukai Allah, rupanya hal yang terkesan sederhana. Untuk lebih jelasnya, simak mengenai amalan yang disukai Allah yang sederhana tapi jarang diketahui umat muslim berikut ini. 1. Mempermudah urusan orang lain. Amalan yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama adalah mempermudah urusan orang lain. Ini merupakan salah satu contoh dari sikap hablum minan nas. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan pahala dari amalan yang disukai Allah ini, seperti membahagiakan orang sekitar, membantu, mentraktir teman, dan sebagainya. Bahkan, kehebatan dari amalan yang dicintai Allah ini diperumpamakan lebih baik daripada itikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Dalam riwayat Imam Tirmizi juga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menghilangkan salah satu kesulitan seorang mukmin, maka Allah kelak akan hilangkan salah satu kesulitannya pada hari kiamat. 2. Menjadi orang yang bermanfaat. Amalan yang disukai Allah selanjutnya yang mungkin tak banyak diduga manusia adalah menjadi sosok yang bermanfaat bagi orang lain. Hal ini bagian dari praktik hablum minan nas. Menjadi orang yang bermanfaat, ini juga ada dalam hadis yang disebutkan dalam poin pertama tadi. Islam mengajarkan agar kita gemar memberikan manfaat kepada orang lain. Salah satu dasar hukum pendukung lainnya dari hadis berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1429 dan Muslim nomor 1033. 3. Berbakti kepada orang tua. Amalan yang disukai Allah berikutnya adalah berbakti kepada kedua orang tua, baik saat mereka masih hidup maupun telah wafat. Selama mereka masih ada, berbakti dan memuliakannya tanpa menyakitinya. Hal ini terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Isra, ayat 23 dan 24, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan, supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Sedangkan, saat kedua orang tua telah berpulang, kewajiban seorang anak adalah mendoakan mereka. 4. Bersedekah. Amalan yang disukai Allah berikutnya, yakni dengan bersedekah, baik dalam bentuk harta, maupun jasa atau amal kebaikan. Firman Allah dalam Al-Quran, Surat Al-Hadid ayat 18, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan atau ganjarannya kepada mereka. Dan bagi mereka pahala yang banyak. Dilarang menjadikan sedekah sebagai hal yang memberatkan. Karena amalan yang disukai Allah satu ini, tidak melulu soal harta. Kita bisa bersedekah secara ikhlas, saat berusaha membantu orang lain. Berikut ini sejumlah sabda Nabi yang menjelaskannya. Dari Abu Musa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, wajib bagi setiap muslim untuk bersedekah. Para sahabat bertanya, wahai Nabi Allah, bagaimana jika ia tidak mendapatkan untuk bersedekah?
Beliau menjawab, berusaha dengan tangannya, sehingga bermanfaat untuk dirinya dan bersedekah. Mereka bertanya, bagaimana jika ia tidak bisa melakukannya? Beliau bersabda, menolong orang yang sangat memerlukan bantuan. Mereka bertanya, bagaimana jika ia tidak bisa melakukannya? Beliau bersabda, menyuruh untuk melakukan kebaikan, dan menahan diri dari kejahatan, maka hal itu adalah sedekah baginya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim dan Ahmad. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, engkau membantu seseorang menaikkan barang ke atas kendaraannya, itu adalah sedekah. Hadis riwayat Muslim, nomor 1009. 5. Sholat tepat waktu. Seperti diketahui, bahwa sholat merupakan tiang agama dalam Islam. Bahkan kelak di akhirat, sholat menjadi amalan yang dihisap atau dihitung pertama kalinya. Selain itu, ada sejumlah ayat dan sabda Nabi Muhammad SAW lainnya yang turut menjelaskan amalan yang disukai Allah ini. Bahkan kelak sholat tepat waktu akan menjadi cahaya penerang di hari kiamat. Dari Abdullah bin Amru, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjaganya, ia akan mempunyai cahaya, bukti dan keselamatan kelak di hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mempunyai cahaya, bukti, dan keselamatan pada hari kiamat, dan ia akan tinggal bersama Korun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad, nomor 6288. Sekian penjelasan tentang 5 amalan yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua sebagai umat Muslim. Jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan video ini kepada teman dan keluarga yang membutuhkan. Terima kasih telah menonton, dan mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian kata-kata. Kita tahu bahwa kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.